Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya. Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan langsung cara membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran. Karena di video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan teori membuat ATP, yaitu mapel bahasa Inggris. Link untuk mengakses dokumen CP, silahkan di-download dokumen ini berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Nah, langsung saja ya. Kita lihat di situ gunakan format berikut untuk penulisan TP. Jadi di sini saya membuat sebuah format yang akan memudahkan kita untuk membuat ATP atau alur tujuan pembelajaran atau yang udah familiar nih sama dengan silabus. Oke, langsung saja di sini kita buat ya, nama mapelnya apa nih Bapak Ibu. Silakan tulis mapel Bapak Ibu masing-masing. Contohnya bahasa Inggris. Kemudian fase Bapak Ibu mengajar itu fase apa? Saya kebetulan adalah fase D. Nah, Bapak Ibu, kebetulan kita di sekolah itu ada 3 orang ya guru bahasa Inggrisnya. Maka di sini saya tuliskan aja nama ketiganya, yaitu Manja, saya sendiri. Kemudian ada namanya Bu Husna ya. Kemudian yang terakhir adalah Ibu Rosita. Oke, bentar. Oke, ada namanya elemen, capaian pembelajaran, KKO, dan lingkup materi. Nah, kita kan tadi udah mendownload si capaian pembelajaran tuh. Coba ya saya buka dulu. Nah, ini dia nih capaian pembelajarannya. Nah, ini dia nih capaian pembelajarannya Bapak Ibu. Silahkan download sesuai dengan mapel masing-masing nih. Untuk bahasa Inggris ya, saya contohin yang bahasa Inggris. Tadi yang diminta adalah di kolom bawah ini elemen ya, yang ini ya elemen. Nah, ini dia elemennya Bapak Ibu. Jelas ya, elemen menyimak, membaca, memirsa, berbicara, menulis. Dan yang terakhir adalah mempresentasikan. Oke, kita lihat terus ke bawah. Oke, untuk elemen itu ada ya, elemen membaca dan memirsa. Oke, kelihatan itu saya kopas. Nah, tempel. Kemudian kita masuk ya di kolom yang kedua ini, fase D ya. Menyimak berbicara untuk fase D yang ini ya, yang warna hijau toska. Nah, ini tinggal kita kopas aja Bapak Ibu, nggak usah capek-capek. Langsung kita kopas. Oke, sudah kita kopas tadi. Kita ketik di sini langsung. Oke, maka terlihat ya seperti ini. Tunggu saya bagusin dulu. Kembalikan dulu biar kita lihat ya. Nah, saya ulang ya. Dari atas. Ini kan format untuk penulisan TP. Nah, tadi mapelnya bahasa Inggris, fasenya fase D, penulisnya 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena kebetulan di sekolah saya ada 3 guru bahasa Inggris. Next, di bawahnya ini, itu saya buatkan tabel seperti ini untuk memudahkan kita Bapak Ibu dalam menurunkan TP dari CP-nya gitu ya. Di elemen menyimak berbicara, jadi pada mapel bahasa Inggris itu ada yang pertama elemen menyimak berbicara. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase D, peserta didik menggunakan bahasa Inggris sampai dengan yang sederhana ini. Nah, tuh. Kemudian lengkap juga kita tuliskan yang bahasa Inggrisnya, by the end of phase D gitu ya. Dari mana dapat capaian pembelajarannya? Jangan ragu, jangan bimbang, jangan lelah. Itu cuma kita kopas dari dokumen CP yang udah kita download di link di atas. Oke, cukup dimengerti? Nah, kita lanjut nih, menurunkan kata kerja operasional yang ada pada si capaian pembelajaran. Sekali lagi ya, KKO itu diturunkan dari capaian atau CP yang udah kita kopas di kolom sebelah kiri yang ini nih tuh. Nah, KKO itu kan kompetensi murid ya Bapak Ibu. Sama dengan kalau di K13 itu KD-nya gitu. Nah, sekarang kita mau lihat nih yang mana aja KKO yang ada. Nah, ternyata ada kata menggunakan. Kemudian apalagi? Memahami ya. Oke, memahami udah. Terus apalagi ya? Membuat. Ada tuh. Nah, kita udah dapat 4 KKO. KKO-nya udah, kita mau buat materinya sekarang. Materi yang ada di elemen menyimak berbicara. Yang Bapak Ibu lihat yang mana? Nih, saya contohkan ya. Saya kopas aja dari samping ini langsung. Materinya cukup banyak ya. Oke, ini 1. Terus next, materinya apa lagi? Kosakata, vocabulary ya.
Terus apalagi kalimat sentence. Oke, ini dia nih Bapak Ibu. Kita udah dapat 3 materi. TP itu tujuan pembelajaran ya. Jadi TP ini muncul dari capaian pembelajaran. TP diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, contohnya gini. Ini kan karena di SMP ada 3 kelas ya kan Bapak Ibu. Jadi kita belum tahu nih yang mana di kelas 7, 8, dan 9. Jadi kita buat aja kodenya 7A contohnya nih. Untuk kelas 7 kita buat KKO-nya memahami dulu kali ya. Memahami ide, pengalaman, dan minat dengan guru dalam konteks formal nih. Contohnya untuk semester 1 ya kita buat di kelas 7. Oke, kemudian kita lanjutkan 7B. Memahami. Tadi kan ide, pengalaman, minat udah nih. Nah, sekarang pendapat. Pendapat dan pandangan. Pendapat dan pandangan dengan tadi guru ya, sekarang dengan teman sebaya. Dalam konteks tetap formal ya kita buat. Nah, tuh. Kita anggap ini semester 2 nanti kita ajarkan. Semester 2. Lanjut. Kita buat lagi yang kelas yang 8 lagi ya, 8A. Karena di kelas 8 kan belum ada nih. Yang untuk materi ide, pengalaman, minat, pendapat kan belum ada nih kelas 8. Nah, boleh nggak ditukar KKO-nya tapi masih menggunakan materi yang sama? Boleh. Contohnya gini, tadi kan memahami di kelas 7 udah. Nah, kita naikin nih KKO-nya yaitu menjelaskan aja. Rapat dia guys. Menjelaskan, kita ulang aja yang di atas tuh, ide, pengalaman dan minat ya, ide, pengalaman dan minat ya kan, dengan tadi guru, teman sebaya, dengan orang lain boleh kita tambah ya, dengan orang lain. Ini kita buat di semester 1 kelas 8 ya. Itu dia, menjelaskan pendapat dan pandangan ya. Dan pandangan kita boleh ulang nih dengan guru dan teman sebaya. Boleh ya. Nah, ini semester 2 karena udah lebih kompleks. Semester 2. Ternyata gini ya Bapak Ibu, yang menarik pada kurikulum Merdeka itu hanya dengan mengandalkan satu materi. Materinya tadi adalah ide, pengalaman, minat, pendapat, kemudian KKO-nya ada menggunakan, memahami, membuat, menjelaskan. Kita bisa mix and match TP yang akan kita ajarkan di kelas gitu. Nah, karena di SMP itu untuk fase D ada 3 kelas, kan kita belum tahu nih yang mana ya di kelas 7, yang mana ya di kelas 8, yang mana ya kelas 9 gitu kan Bapak Ibu. Makanya saya buat tabel seperti ini agar memudahkan kita menurunkan si TP-nya gitu. Nah, dari sini kita lihat nih. Untuk di kelas 7A itu hanya pengkodean ya, bebas mau kode yang mana. Saya membuat kodenya 7A. Berarti TP ini untuk di kelas 7. 7A itu TP yang pertama, memahami ide, pengalaman, dan minat dengan guru. Karena di sini dia kan ada guru, ada teman sebaya, dan orang lain. Nah, jadi boleh kita pisah-pisahkan gitu. Di semester 1 guru dulu, untuk kelas 7, nanti di semester 2-nya udah beda. Tetap materi yang sama tapi udah beda gitu. Udah beda konteksnya, yaitu memahami pendapat dengan teman sebaya. Karena tadi guru ini teman sebaya. Lanjut, yang kelas 8.
Di kelas 7 kita menggunakan KKO-nya memahami. Yang mana memahami ini kan kalau nggak salah itu levelnya lebih mudah gitu ya. Kemudian kita naikkan menjadi menjelaskan gitu. Menjelaskan apa yang dijelaskan di kelas 8 ternyata dijelaskan itu adalah sama ide, pengalaman, dan seterusnya. Kelas 9 boleh kita mix and match nih KKO-nya. Boleh membuat, setelah membuat nanti apa yang mereka buat mereka jelaskan nanti di semester 2. Terus muncul pertanyaan, Miss, apakah gak terlalu aneh ya kalau seandainya materi yang sama itu diulang-ulang di semester 1 dan 2? Tidak, Bapak Ibu. Boleh materinya diulang-ulang atau boleh bertingkat. Contohnya nanti di semester 1 tentang ide, pengalaman, minat, pendapat, kosakata. Di semester 2 nanti tentang kalimat kata kerja. Boleh nggak ininya dirubah-rubah di TP-nya itu? Boleh. Saya contohkan ya. Ini TP model 1 gitu aja ditunggu bentar. Saya kasih kode aja. Model 1. Ini maksudnya M2 ini model 2 ya Bapak Ibu. Berarti kita buat ya kelas 7A memahami dulu nih. Oke. Kemudian semester 2-nya itu ada kalimat ya. Berarti 7B kalimat nih, memahami kalimat. Kayak gitu aja dulu, simple. Kalimatnya ini boleh nanti kita jabarkan dia present tense. Ya. Nah, lanjut. Berarti di semester 2 nih. Oke, kita lanjutkan ya. Yang kelas 7 lagi. 7C contohnya, 7C. Apa setelah memahami kita naikkan KKO-nya yaitu menggunakan. Menggunakan apa yang digunakan? Ide, pengalaman, dan seterusnya ya. Jadi dia gini Bapak Ibu polanya, dengan materi yang sama itu dibedakan dia per semester itu adalah di KKO-nya. Nah, nampak jelas kan? Karena tadi kita udah sepakat ide, pengalaman, minat, pendapat itu di semester 1 bersama dengan materi kosakata. Nah, di semester 2 adalah kalimat dan kata kerja. Jadi boleh nih dijabarkan seperti yang TP model 1, boleh juga yang TP model 2. Oke, mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dengan penjelasan saya. Semangat dalam membuat alur tujuan pembelajarannya. Terima kasih.